Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, para pemuda Bandung dan sekitarnya, pemuda Bandung dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini adalah perjumpaan pertama kita setelah Ramadan. Dan untuk pertama-tama saya ingin mengucapkan kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan menjadi ibadah yang akan memudahkan segala urusan kita sepanjang tahun ke depan. Teman-teman, dalam halaqah ataupun kajian nongkrong di masjid kita pada malam ini, pertama-tama saya ingin merefresh semangat dan niat kita bahwa duduk di dalam majelis ilmu atau nongkrong di masjid seperti ini adalah salah satu bentuk tajdidul iman, memperbaharui iman. Salah satu bentuk dari recharging iman, nge-recharge kembali iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun, sehingga ketika kita membiarkan iman itu enggak dicas dalam beberapa waktu, maka iman yang lemah, iman yang sedang turun itu akan berpengaruh kepada amal kita. Jadi modal beramal itu bukan fisik, bukan waktu, bukan juga harta. Bukan fisik, bukan waktu, bukan sekedar memiliki kelebihan harta. Bukan itu modal amal. Jadi ada orang yang gak sanggup ke masjid, itu bukan karena dia lemah fisiknya. Ada orang yang tidak sanggup baca Al-Quran, bukan karena dia gak punya waktu. Ada orang yang gak sanggup untuk memberi makan anak yatim, bukan karena dia gak punya harta. Ada orang yang gak sempat untuk melakukan sholat berjamaah, bukan karena dia sibuk dan dia lagi banyak kerjaan. Tetapi semua kebaikan yang tidak bisa dilakukan itu sebabnya karena imannya sedang lemah. Kalau imannya lagi kuat, maka keterbatasan fisik tidak akan menjadi excuse. Saya sering cerita, ada orang yang datang ke masjid bolak-balik, padahal fisiknya lemah. Misalnya kakek-kakek yang rumahnya jauh dari masjid, yang tenaganya sudah mulai lemah, bahkan kakinya gemetar untuk berjalan. Di beberapa masjid di Bandung ada yang untuk masuk ke dalam masjid harus naik tangga yang lumayan tinggi, kayak Masjid Al-Murabbi misalnya di daerah Setrasari, atau Masjid Istiqomah, atau Masjid Ukhuwah ya. Jadi untuk masuk ke dalam masjid dia harus naik tangga. Tapi kakek ini selalu istiqomah ke masjid walaupun fisiknya lemah. Sedangkan kita anak muda yang fisiknya kuat, yang insya Allah gak akan gemetaran kaki kita kalau naik tangga, ternyata gak sanggup ke masjid seistiqomah kakek ini. Itu menjadi bukti penyebab dari kita tidak beramal bukan soal kuatnya fisik, tapi soal iman. Begitu juga dengan masalah keluangan waktu,
masalah kelapangan rezeki, dan lain-lain. Faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu bukan alasan utama seseorang tidak baik dalam beramal. Alasan utama dan yang paling mempengaruhi amal kita itu adalah kondisi iman. Sehingga kalau kita ingin lebih baik lagi dalam amal solih, ingin lebih sempurna lagi dalam ibadah, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus rajin-rajin charging iman, memperbaharui iman. Dan charging iman yang paling baik itu dengan cara duduk di dalam majelis ilmu ataupun mendengar nasihat-nasihat yang baik. Itulah kenapa majelis ilmu itu penting dan diadakan secara rutin. Kenapa banyak banget sih kajian-kajian keislaman? Bukan sekedar untuk nambah wawasan sebetulnya. Karena kalau sekedar untuk nambah wawasan, kita bisa baca sendiri. Kalau sekedar untuk nambah wawasan, kita bisa nonton YouTube. Tapi efek kepada hati dan iman itu beda dengan kita duduk di dalam majelis ilmu. Apalagi kita datang dengan persiapan yang baik. Sebelum datang ke majelis ilmu, mandi dulu misalnya. Memang ngaruh Ustadz, ngaruh. Sama kayak kita datang Jumatan dalam keadaan udah mandi, udah bersih-bersih, pakai pakaian yang baik. Kecuali buat teman-teman yang memang gak mungkin melakukan ini karena datang ke majelis ilmu sambil pulang kuliah, pulang kerja, it's okay. Tapi buat kita yang mungkin masih bisa, maka kita persiapkan sebaik mungkin. Hadir dalam majelis ilmu dengan outfit terbaik, dengan kondisi yang nyaman, udah segar, udah mandi, udah relax, bahkan pakai parfum. Karena itu adab duduk dalam majelis ilmu itu memakai parfum agar malaikat di sebelah kita nyaman, termasuk teman yang di sebelah kita. Nah, ini adalah adab yang membuat nanti ilmu itu akan berpengaruh kepada keimanan kita. Kalau cuman sekedar untuk dapatin wawasan, teman-teman udah pasti seringlah mengakses konten-konten di YouTube ataupun di platform-platform sosial media yang lain. Teman-teman bisa aja baca sendiri di Google atau di e-book kalau nggak baca buku yang hard copy. Tapi majelis ilmu punya keajaiban lain dari sekedar berbagi wawasan. Dia ada keberkahan di dalamnya. Yang kita tahu hadisnya, ketika orang berkumpul untuk mencari ilmu dan berzikir kepada Allah, maka malaikat akan menaungi mereka dan berselawat untuk mereka. Itu nggak didapatkan di dalam cara-cara yang lain selain duduk di dalam majelis ilmu. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.